Dari rumput ini nanti akan diurai menjadi asam propionat jadi daging. Nah ini dari rumput. Kalau untuk tipe pedaging itu dibibitkan, itu tetap harus ada tepung jagung 20% minimum. Karena tepung jagung inilah yang akan menghasilkan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Winarno, tukang manajemen dan nutrisi ternak. Baik ternak ruminansia, unggas, babi, ikan, dan lain-lain. Termasuk kuda, kelinci, marmut misalnya. Kali ini saya akan menyampaikan bahasan tentang sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kodratnya ternak ruminansia. Nah, mengenai sistem pencernaan ini perlu saya dahulukan karena sebelum bicara tentang nutrisi atau pakannya, itu isinya, mestinya wadahnya dulu harus dipahami. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung ada 4 macam, kemudian usus sampai usus besar, rektum sampai anus. Jadi bahasa Inggrisnya mouth, oesophagus, gastrointestinal tractus integrity. Jadi harus mempelajari bagaimana sistem pencernaan dari paling ujung awal sampai akhir harus integrity, harus utuh. Nah ini kalau wadahnya yang mencerna ini tidak utuh, ya ada sakit, ada gangguan, otomatis diberi pakan sebaik apapun juga tidak bisa memberikan efek produksi yang maksimum. Oke, saya mulai dari anatomi dan fungsinya ya. Anatomi. Jadi itu saya singkat lagi, mouth esophagus, gastrointestinal tractus integrity. Saluran pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut ada lidah, kemudian ada gigi dan kelenjar air liur. Kemudian kedua ada kerongkongan. Ya, saluran menyalurkan dari mulut ke lambung, esophagus. Kemudian di lambung ternak ruminansia ada 4, ya kalau sudah dewasa ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Tapi selama masih masa pre-starter itu masih ada terowongan, ya esophageal groove, ada terowongan dari mulut langsung ke lambung keempat. Jadi terowongan, nggak usah melewati lambung 1, 2, 3, tapi langsung masuk ke 4. Itu namanya esophageal groove. Tapi nanti akhirnya ya fungsinya juga menurun sendiri, berkurang sendiri, buntu. Usus, ada usus halus, duodenum, yeyunum, dan ileum. Kemudian usus besar ada cecum, kolon, usus bercabang, kemudian rektum, terakhir anus. Ya. Ada 6 ini, ya kelompoknya, anatomi dan fungsinya masing-masing. Ini susunan gigi ternak ruminansia, ada gigi seri, ada sisi, ada taring juga ada, sapi, kemudian ada geraham depan, geraham belakang. Ini ada lidah ya tadi ya. Nah ini umur ternak berdasarkan susunan giginya. Yang perlu benar-benar dipahami adalah nih ya, di bawah 1 tahun ini gigi serinya masih relatif rata. Nanti kalau sudah umur 1 tahun ke 2 tahun ada gigi serinya yang nonjol 2. Kemudian kalau di atas 2 tahun yang nonjol 4 dan seterusnya. Kalau sudah 4 tahun 5 tahun nanti ada terjadi pengikisan. Ya, rata semua tapi itu terkikis sebetulnya. Ya karena tahu sendiri fungsinya, kerjanya berat untuk mengunyah serat. Kerjanya berat. Nah, fase hidup jadi ada fase monogastrik, lambung tunggal. Ya, dihitung sejak lahir sampai umur 90 hari. Jadi kalau ternak ruminansia itu ASI eksklusif, air susu induk eksklusif hanya 14 hari. Mulai hari ke-15 sudah mulai dilatih makanan padat, yaitu pre-starter, sampai 90 hari.
Terus nanti dilatih diberi serat sejak umur 22. Serat bagian daun. Ini tujuannya bukan untuk memberikan nutrisi supaya untuk pertumbuhan, bukan. Untuk melatih. Dia sebagai ruminan, pemakan serat. Dan melatih supaya lambung nomor 1, 2, 3 segera berfungsi menjadi lambung dewasa. Nah, setelah lepas sapi, 3 bulan itu harusnya sudah dilepas susu, tanpa susu. Baik susu dari induk, susu cair dari botol, atau susu lewat pre-starter, itu biasanya ada susu skimnya. Stop semua. Jadi dia sudah berfungsi sebagai ruminansia penuh, sudah multigastrik. Ya, disebut multigastrik itu karena ada 4 lambung yang berfungsi sangat kompleks. Ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Nah, ini ilmunya memang ada sendiri. Biasanya disebut ilmu ruminologi. Ini pembahasannya lebih khusus lagi, ibarat kolam semakin dalam lagi. Ya, tapi itu nanti pada kesempatan lain waktu. Siap. Nah, ini pada fase monogastrik yang berfungsi besar itu masih yang keempat, 60%. Rumen belum berfungsi. Lebih-lebih retikulum, omasum belum, kecil. Persentasenya masih 5, 10 gitu. Rumen pun baru 25. Ya, ini kalau di sapi seperti ini bentuknya. Ini bentuk sketsanya ini ya. Ini yang masih monogastrik sampai 3 bulan. Nah, ini monogastrik pada fase baru lahir sampai umur 3 bulan. Terjadi pertumbuhan hiperplasi. Pertumbuhan itu yang dimaksud tumbuh ke atas. Dari lahir, katakan 2,5 kilo kalau domba lokal. Yeah. Kalau domba lokal, nanti 1 bulan bobotnya harus minimum 2 kali. Minimum kalau lokal. Kalau yang silangan bisa sampai 3 kali. Dibanding bobot lahir. Nanti pada saat umur 3 bulan, kalau domba lokal katakan Garut misalnya, 5 kali dari bobot lahir. Kalau yang silangan dengan domba unggul, itu bisa sampai 7 kali, 8 kali dibanding bobot lahir. Terjadi pertumbuhannya seperti itu. Kemudian bagian lambung yang berfungsi hanya abomasum, perut masam, seperti perut manusia, seperti perut unggas, perut babi. Kemudian mengandalkan sistem enzimatis. Hanya peluru saja walaupun tidak mutlak karena masih memerlukan mikroorganisme untuk proses enzimatis. Diperlukan pakan komplit dengan kadar protein yang masih tinggi, 20% minimum. Ini masih monogastrik. Nah, pada saat monogastrik ini masih memungkinkan pemberian pakan yang asal hewani. Ya buktinya apa? Ya susu. Susu kan dari hasil produk hewani, induknya. Nah, belum lagi kalau misalnya madu masih bisa, telur masih bisa, tepung ikan juga masih bisa untuk yang monogastrik. Walaupun demikian, saya tetap memilih tidak menggunakan yang asal hewani kecuali susu dari induk. Susu skim misalnya, asal usulnya kan dari hewani, dari sapi juga. Kemudian diproses menjadi susu skim. Itu juga susu. Tapi nanti kalau sudah lepas sapi, tidak. Ini yang sudah multigastrik ya. Perutnya sudah kompleks, ini sketsanya. Nah, ini di dalamnya. Sketsa yang sebelah dalam. Ini pada saat masih remaja, rumennya 65%. Pada saat sudah dewasa, nih, 80. Sudah 80% fungsinya rumen. Kemudian fungsi abomasum terbalik, tinggal 8%. Tadinya 60, sekarang tinggal 8%. Omasum relatif tetap 7, retikulum 5. Yang menonjol yaitu rumennya ini. Jadi supaya rumen ini, terutama rumen cepat berkembang, maka itu anak ternak ruminansia sejak umur 22 hari harus diberi pakan serat bagian daun. Yang batang jangan dulu.
fungsinya bukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, tetapi untuk merangsang pertumbuhan lambungnya supaya menjadi lambung dewasa. Lambung yang sudah dewasa seperti ini ya, ruminant digestion, ini regurgitasinya, proses baliknya pakan dari lambung ke mulut untuk dikunyah ulang. Kemudian ini lambung ternak ruminant dewasa ya. Ini ada tadi yang paling menonjol rumen ini. Kondisi utuh, retikulum, ini perut jala, ini perut buku, ini perut sejati, perut masam, menghasilkan HCl. Maka itu ternak ruminansia itu mutlak wajib diberi garam. Garam kan NaCl. Nah, Cl-nya itulah akan berikatan dengan H menjadi HCl. Sangat asam, iya. 2,3 rata-rata di abomasum itu keasamannya bisa 1,5 sampai 3,5. Rata-rata 2,3-an. Asam. Nah, nyaris semua mikroorganisme bisa mati kalau melewati asam. Memang fungsinya untuk sterilisasi, fungsi kedua untuk melarutkan mineral kalsium terutama supaya bisa diserap. Itu fungsi abomasum. Nah ini gambar sketsanya juga abomasum. Dari abomasum nanti didorong lagi masuk ke usus intestinal. Ini yang dewasa sketsanya. Nah ini tadi perjalanan pakan ya, mulai diambil pakai lidah, dipotong-potong pakai gigi depan, dikunyah, dihancur leburkan pakai geraham. Setelah hancur lebur, karena ini secara alamiah, mengunyahnya bisa 70 sampai 90 kali per menit, kecuali kalau dibantu dengan dicacah dulu, pakai mesin yang bisa menghancur leburkan batang rumput misalnya. Nah itu maksudnya supaya tidak ada sisa, semua bisa dikunyah dan ditelan. Nah kalau sudah dihancur leburkan dan difermentasi, akhirnya mengunyahnya tidak harus 70-90, tapi cukup 50-60 kali. Hemat energi, itulah salah satu fungsi dari bantuan mekanis mesin untuk menghancur leburkan dan secara biokimiawi dengan fermentasi. Berarti itu juga berpengaruh ke pertumbuhannya? Sangat. Sangat. Yang penting energi yang dikeluarkan lebih berkurang gitu? Iya, bukan berkurang. Energinya tetap, tapi keluarnya energi yang dikurangi. Ya, keluarnya energi. Iya, keluarnya energi dikurangi. Berkurang dengan sendirinya karena bentuknya sudah lembut, hancur lebur, dan sudah lunak karena proses fermentasi. Itu sangat membantu efisiensi makan. Bisa sampai 25%. Tapi biasanya orang, ya itu tadi, takut karena tidak paham benar tentang fermentasi. Jadi lain kali berikutnya nanti ada 3 trilogi ya, artikel atau materi trilogi, probiotika, fermentasi, enzim. Ya, nanti berikutnya saya sampaikan biar ditampilkan di channel YouTube Bukan Dokter Hewan. Siap. Ini proses mencernanya. Setelah dikunyah sambil dibasahi pakai air liur, kemudian masuk lewat kerongkongan, masuk ke rumen. Di dalam rumen itulah terjadi proses fermentasi. Begitu ceritanya. Tapi di dalam ini, ya, di retikulum, ini ada yang dibalik ke mulut, regurgitasi tadi sambil bersendawa, sambil mengeluarkan gas. Nah, setelah di retikulum, didorong ke abomasum, diserap. Itu perut buku, luasan penyerapannya lebih luas karena berbentuk seperti buku. Kemudian terakhir sisanya masuk ke abomasum. Ada HCl, terjadi sterilisasi oleh HCl. Kemudian baru masuk ke usus. Usus sampai ke belakang, usus halus, usus besar, sampai rektum, sampai ke anus. Nah, rumen. Jadi ini kunci utama pakan ternak ruminansia adalah harus seimbang, ya. Sangat
ternak ruminansia itu sangat bergantung pada mikroorganisme probiotika untuk fermentasi pakan agar terurai dari kasar menjadi lembut, menjadi cair, bisa terserap. Probiotika di dalam rumen itu sangat sensitif terhadap perubahan keasaman pH lambung. Maka itu pakan harus seimbang, tidak boleh berlebih. Wah, untuk memacu ini dikasih karbohidrat banyak supaya pertambahan bobot badannya lebih cepat. Nah, ya tidak begitu, harus seimbang. Tidak membutuhkan kadar protein kasar tinggi, hanya secukupnya karena bisa membuat protein sendiri dari proses fermentasi di rumen. Bila kadar protein kasarnya terlalu tinggi, itu justru berisiko satu, harganya jadi mahal. Ya. Kadar protein tinggi, harganya mahal. Itu udah korelasi positif. Dan tidak terserap semua. Kelebihannya akan dikeluarkan bersama kotoran kalau kelebihan protein. Dalam bentuk mencret, tapi tidak demam. Kalau di ternak domba atau kambing, kalau kelebihan protein, biasanya kotorannya bukan bijian begini, bisa menggumpal seperti anggur. Kalau ini parah nanti mencret. Jadi bentuk kotoran domba itu ada 3, mencret, utuh satu persatu, atau menggumpal seperti anggur. Ya, sisi kiri, ekstrem kiri sampai ekstrem kanan ini tidak sehat. Yang sehat ya bijian. Langsung keluar pencar itu, menyebar. Iya, berbiji-biji itu keluar ya, beriji seperti telur, bentuknya bulat telur, utuh, warnanya bisa coklat tua atau hitam dan mengkilat. Nah, itu yang betul. Kemudian mencretnya memang tidak berbahaya, tapi yang dehidrasinya lah yang berbahaya, menyebabkan sakit dan atau bahkan mati. Nah, ini pakan utama pakan ternak adalah serat. Jadi harus seimbang ya. Kuncinya seimbang. Ini harus seimbang. Kuncinya seimbang. Yang dimaksud seimbang itu yang utama. Kadar seratnya itu harus 17-25%. Itu yang nggak bisa ditawar. Jadi jangan karena punya ambisi, punya halusinasi, punya keinginan mempercepat pertambahan bobot badan, memperbanyak produksi susu, proteinnya ditingkatkan, seratnya dikurangi. Seratnya dikurangi, itu bahaya. Nah, di sini sudah saya tulis ya. Jadi serat ini 17-25, Mas. Ini kalau tipe pedaging ya, kadar seratnya 17-20. Kalau tipe perah kadar seratnya 20-25. Tetapi kalau untuk tipe pedaging itu seratnya dari rumput. Dari rumput ini nanti akan diurai menjadi asam propionat jadi daging. Nah, ini dari rumput. Kalau untuk tipe domba atau tipe pedaging untuk dibibitkan, itu tetap harus ada tebon jagung 20% minimum. Kan? Nah, sekarang beda sama yang tipe perah. Tipe perah ini kadar seratnya memang minta lebih tinggi, 20-25. Tetapi asal-usulnya yang penting, dari tebon, baik tebon jagung atau tebon sorghum minimal 50%. Jadi misalnya menggunakan konsentrat TSNI 40%, kemudian seratnya 60%. Dari 60% ini yang separuh itu harus dari tebon. Harus dari tebon, baik tebon jagung atau sorghum, barulah bisa keluar susu lebih banyak. Yang 50% tadi 50% dari keseluruhan serat. Bukan, ya? 50% dari serat, kebutuhan serat. Kebutuhan serat. Bukan jadi konsentrat 40, serat 60, lah ini loh separuhnya dari kebutuhan serat. 50% itu maksudnya begitu. Bukan dari total pakan komplit, bukan, tapi dari serat. Nah, dari serat tebon jagung atau sorghum ini akan dirubah menjadi asam organik asetat dan butirat. Asetat dan butirat ini akan jadi susu. Maka itu kalau kita lihat dimanapun ada sapi perah, selalu di situ ada tebon jagung. Nah, peternak yang pasti tahu. Tebon jagung akan menghasilkan susu lebih banyak. Dok, untuk tebonnya itu khusus hanya tebonnya saja apa sekalian sama jagungnya yang masih muda itu? Tebon jagung yang cocok
yang pada puncak gizinya itu ada di umur 80 sampai 90. Sudah keluar jagung muda, kalau bahasa Jawanya janten, jagung yang sudah dibakar, siap dibakar. Ya, nanti diberikan semua, dicacah semuanya. Sama biji-bijinya Iya, jagungnya. semuanya. Umurnya 80 90. Bahkan seperti perusahaan besar seperti Greenfield itu dia punya bagian quality control. Jadi kalau ada kiriman tepung jagung itu ada yang kontrol. Tahu kalau umurnya di bawah 80 ditolak. Kalau umurnya lebih dari 90 hari ditolak juga. Jadi yang diterima yang umur 80 sampai 90 hari. Nah, karena ada quality controlnya, bagian penerimaannya. Nah, kalau tidak seimbang, ya, unbalance, ya akibatnya unsecure. Ini akibat asam, asidosis. Rumennya asid, menjadi paralisis. Lumpuh, rumennya tidak bergerak, rumen tidak bergerak, akhirnya terjadi fermentasi liar menghasilkan gas. Kemudian ya ada lagi itu perubahan letak abomasum tadi. Abomasum mestinya di tengah begini, bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan, bahkan bisa meluntir. Itu menyebabkan sakit atau bahasa medisnya kolik. Nah, bahaya itu kalau sampai meluntir, itu mesti manggil dokter hewan untuk dioperasi, dikembalikan ke posisi semula. Keser kalau di orangnya. Iya, sampai begitu pengaruhnya, beratnya, akibat kesalahan dari peternak yang karena tidak tahu ilmunya, sehingga sembarangan. Kemudian laminitis, ini sakit di ujung kukunya ini loh. Ujungnya ini. Jadi lunak, pertautan antara kuku sama bagian dagingnya itu jadi. Ya, ini pertautan antara kuku sama di kakinya itu menjadi lunak. Kemudian ada iritasi di dinding rumen, ya. Rumen tadi itu seperti lambung handuk. Kalau iritasi itu bisa handuknya ini bisa protol. Kalau protol botak nggak bisa pulih, lah itu mengurangi kemampuan fermentasi. Kemudian ada lagi abses. Jadi kalau asam, lambungnya asam, nanti levernya menjadi bengkak. Karena lever harus kerja keras untuk juga membantu netralisir. Jadi itu tadi yang handuknya apa rumennya tadi kan bisa halus dok ya? Bisa botak, bisa. Itu akibatnya tadi penyebabnya? Penyebabnya asam. Asam tadi ya? Soalnya tadi kemarin sempat ada di salah buah peternak itu satu kandang itu kebanyakan kayak gitu. Jadi halus. Ya, ya betul itu. Kemampuan fermentasi, kemampuan suplai nutrisi kepada ternak inangnya yang menjadi berkurang. Pasti itu performa juga tidak baik kalau handuknya ini protol. Protol halus. Nah, ini protein kasar ya. Pada fase multigastrik, sudah multigastrik, itu kebutuhan, misalnya itu pada kadar protein kasar pada pakan komplit, 10-11% untuk induk tipe pedaging. 10-11% aja cukup. Tetapi yang perlu ditambah adalah kelompok premik. Bahkan kalau perlu 150% atau 200% dibanding kondisi normal. Jadi saat bunting tua, ya umur 8-9 kalau pada sapi, umur 5 kalau pada kambing domba, perlu ditambah kelompok premik. Kemudian 3 minggu sebelum melahirkan perlu ditambah kadar energi, sumber energi, terutama dari jagung atau dari gaplek. Boleh. Sagu juga boleh. Kemudian kadar protein kasar komplit 13%. Untuk pedaging penggemukan 13% sudah cukup. Tapi kadar energinya harus ditinggikan. Kemudian kadar protein kasar konsentrat 16-18%. Ini terutama untuk tipe perah. Kalau sedang laktasi tinggi bisa diberikan konsentrat atau perlu diberikan konsentrat sampai 18% kadar proteinnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.